Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku muslimin dan muslimat dimanapun berada, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah amma ba'da. Kembali kita akan ngaji bab makanan dan minuman sehat ala Rasulillah Muhammad SAW. Sebagai bahasan atau judul pagi hari ini adalah tentang katak yang dagingnya dikatakan lezat menurut beberapa pendapat. Tapi bagaimana pandangan Islam tentang katak? Sebelum kita bacakan hadis, mari kita bahas sebagai pengantar. Bahasanya pengobatan Arab zaman dahulu ini telah memanfaatkan daging katak untuk mengobati penyakit, bahkan jantung, infeksi kulit, dan juga kanker, tentang impotensi pada pria. Ini memanfaatkan daging katak. Ya, ini cukup ekstrim menurut hemat saya. Ya. Saudaraku muslimin dan muslimat dimanapun berada, bukan hanya masyarakat Arab, ternyata pengobatan tradisional di Asia, di Tiongkok, Cina, Traditional Chinese Medicine (TCM), dan juga masyarakat Jepang ini juga telah memanfaatkan katak ini untuk chansu, untuk pengobatan, untuk meningkatkan stamina, dan juga dianggap afrodisiak, jadi menambah semangat gairah begitu. Saudaraku muslimin dan muslimat dimanapun berada, hadis berikut ini sama tentang pengobatan katak yang pada waktu itu Rasulullah SAW ditanya oleh seorang sahabat. Mari kita simak. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abdurrahman bin Utsman al-Qurasi radhiyallahu anna tabiban sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tofati fit dawa wa naha an qatliha. Artinya dari Abdurrahman bin Utsman al-Qurasi, Rasulullah SAW ditanya bahwa seorang tabib bertanya kepada Rasulullah SAW an tofati lid dawa, tentang katak sebagai obat. Kemudian jawaban Rasulullah SAW bagaimana? Fanaha an qatliha. Rasulullah SAW mencegah atau mengharamkan katak untuk dibunuh. Ya, saudaraku muslimin dan muslimat dimanapun berada, apa yang bisa kita ambil hikmah dari hadis ini, petik sebagai pelajaran? Benar, sebagai pengantar tadi, dalam pengantar tadi telah kami sebutkan bahwasanya katak ini menurut pengobatan Cina, Traditional Chinese Medicine, dan juga pengobatan Jepang, dipercayai sebagai pengobat jantung, kanker, impotensi, mengandung afrodisiak, meningkatkan stamina gairah, bahkan mengobati impotensi pada pria. Sedemikian halnya di masyarakat Arab, dalam hadis yang saya bacakan tadi, bahasanya sa'ala tabiban an tofati lidawa. Rasulullah SAW ditanya oleh seorang tabib sebagai kata tentang sebagai obat. Fanaha. Rasulullah SAW mencegah, jangan digunakan untuk obat, umpamanya seperti itu. Kenapa? Baik, mari kita pelajari satu demi satu. Apa sih sebenarnya kandungan daging katak? Benar, katak mengandung kalori 75%. Daging katak ini mengandung kalori, kemudian 17%-nya mengandung protein, kemudian mengandung lemak yang sedikit, mengandung kalsium yang juga lebih sedikit, kemudian mengandung fosfor dan zat besi serta vitamin B. Ya, kandungan protein inilah, saudaraku, kira-kira titik temu tentang pengobatan. Daging yang kaya protein ini adalah sumber obat untuk memperbarui sel-sel yang rusak dalam kajian ilmu kesehatan. Kemudian kandungan
fosfor, zat besi ini kemudian meningkatkan stamina. Vitamin B juga sedemikian, meningkatkan daya nalar kita, daya pikir kita. Ya, saudaraku, muslimin dan muslimat dimanapun berada, dari informasi gizi di atas, katak dipercaya di berbagai negara, bahkan di Eropa, di Amerika, ini bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit, mengatasi kerusakan jantung, sumber protein hewani, mencegah asma, antibiotik, menyembuhkan cedera dengan cepat, bronkitis, mengatasi kanker, dan termasuk impotensi pada pria. Manfaat katak di satu sisi yang cukup banyak tadi, membuat katak dipandang, ini digemari, terutama di negara-negara Eropa, Amerika, dan juga di sebagian wilayah negeri kita. Kalau kita ke Semarang ada istilahnya kuliner katak bangkong begitu. Kemudian ada warung-warung yang suike yang menyediakan daging katak yang menurut beberapa orang ini katanya lezat seperti itu. Ya, saudaraku muslimin di mana berada, satu sisi ada manfaat, ada kelezatan untuk kesehatan. Satu sisi, mari kita simak lebih jelas kenapa Rasulullah SAW melarangnya. Satu penelitian dari Institut Pertanian Bogor IPB 2006 dan juga UGM 2016 menyebutkan bahwasanya ada cacing nematoda yang terkandung di dalam daging katak. Cacing nematoda ini perlu kita ketahui, ini tidak mati meskipun direbus atau dimasak dengan suhu ratusan derajat Celcius. Jadi ini dia tetap hidup dalam daging katak itu. Nah, juga mengandung parasit patogen daging katak karena dia lingkungannya di lingkungan yang kadang-kadang tidak bersih airnya, kubangan dan juga berlumpur, maka ada parasitnya di dalam kulit daging katak itu. Kalau ini masuk ke dalam tubuh, ini bisa menyebabkan kita terganggu kesehatan kita. Nah, cacing nematoda apabila kita masuk ke dalam pencernaan kita, perut kita, ini akan memakan makanan yang kita makan. Jadi kalau kita makan nasi, makan protein dan sebagainya, masuk ke dalam perut, maka perut kita yang ada cacing nematodanya ini, makanan itu akan kita makan, sehingga kita tetap merasa lapar meskipun sudah makan 1 piring, 2 piring. Ini karena di dalam perut kita ada cacingan, perut kita ada cacing nematodanya, maka kita tetap merasa lapar. Merasa lapar meskipun sudah makan banyak, karena apa? Ada cacingnya. Kalau ini masuk ke dalam ginjal, cacing nematoda ini bisa menyebabkan biomagnifile atau kerusakan sistem kerja ginjal, bisa menyebabkan gagal ginjal. Nauzubillah sama nauzubillah. Maka saudaraku muslimin dan muslimat dimana berada, inilah indahnya agama Islam, mengajarkan kepada kita sesuatu yang tidak nampak oleh kasat mata kita, cacing nematoda ini, meskipun lidah kita, meskipun ada manfaat kesehatannya, tapi bahayanya, meskipun tadi ada protein, kalori yang cukup banyak dari katak itu 17% proteinnya, tapi kalau protein ini kemudian dimakan oleh cacing nematoda ini, maka akan jadi minus. Jadi Rasulullah SAW panaha, mencegah ankotliha, dari makan daging katak itu. Selain saudaraku muslim dan muslimat di mana berada, selain apa? Innan laki kotuhu tasbihan, bahwasanya bunyi suara katak ini sebagai tasbih. Jadi dalam Islam ada 2 hal yang menyebabkan makanan itu dilarang atau diharamkan. Yang pertama karena larangan membunuhnya, yang kedua karena memuliakan apa yang dilarang tersebut. Nah, katak dimuliakan karena laki kotuhu tasbih, karena tasbihnya ketika turun hujan katak bersaut-sautan ini sebagai tasbih, dan karena bahayanya fanaha ini karena kandungan nematoda parasit patogen yang ada dalam daging katak, yang ini akan membahayakan kesehatan kita yang mengkonsumsinya, umat Islam. Ya, saudaraku muslim dan muslimat di mana berada, inilah indahnya agama Islam, mengajarkan kita untuk menjaga kelestarian alam, karena katak ini di alam juga memangsa jentik-jentik nyamuk yang ada di air tempat bertumbuhnya nyamuk, dan juga menjaga ekosistem alam dengan tasbihnya tadi. Dan juga apabila kita konsumsi, maka akan menyebabkan kita nampak sehat di awal mungkin, tapi kemudian sakit di akhir, justru dirugikan kesehatan kita. Maka Rasulullah SAW mencegah, melarang kata untuk dibunuh meskipun dengan alasan untuk kesehatan. Ya, saudaraku muslimin dan muslimat di mana berada, semoga ada manfaatnya. Mari semoga kita Allah Subhanahu wa taala
berikan hidayah kepada kita, keluarga kita, anak keturunan kita, muslimin semuanya untuk dapat memahami keharuman kata ini, membunuh kata karena kemuliaannya dan juga bahayanya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.